Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kita masuk ke hari ketiga kegiatan PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Penyelenggara Universitas Pancasakti Tegal. Kita lihat jadwal dulu, hari ini 14 April, maka untuk hari ketiga materinya adalah MBS 2 ya. Pengajarnya adalah AH untuk prodi matematika. MBS 2 yaitu masuk ke modul 2 dengan pengajar Bapak Ahmadi SPD MSI. Ya, adapun nanti kegiatannya di hari 3 ini untuk hari ketiga kita mulai jam 8 sampai jam 10.30 sinkronus, yaitu melalui Gimit, yaitu pengantar pembelajaran modul 2 yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Kemudian jam 10.30 sampai 10.40 asinkronus, artinya bukan pertemuan tatap muka tapi mengerjakan baik dosen maupun mahasiswa nanti masuk ke 2.A 2.2 identifikasi materi modul ya. Kemudian asinkronus bahan pembelajaran 10.40 sampai 11.10 review materi yang sudah dipahami dan miskonsepsi pada modul 2. Kemudian 11.10 sampai 11.40 review materi HOTS pada modul 2, termasuk analisis penerapan materi modul 2. Nah, nanti jam 13.00 sampai 13.50 kita masuk sinkronus, artinya ada Gimit, ada tatap muka, presentasi dan penguatan. Kemudian 13.50 sampai 14.05 refleksi jurnal modul 2. 14.05 sampai 14.20 tes sumati modul 2, dan di akhir nanti dosen melakukan jurnal harian mengajar. Oke, kemudian coba untuk seperti biasa kita masuk ke website ppg.kemendikbud.go.id. Kemudian kita masuk ke login, klik login. Kemudian masukkan alamat surelnya yang sesuai dengan SIM PKB, baik dosen maupun mahasiswa. Kemudian masuk. Nah, ketika masuk di sini ada tampilan karena perannya admin, nanti kalau dosen perannya dosen, kalau peserta nanti perannya adalah peserta. Kemudian masuk kelas diklat atau kelas LMS. Kemudian pilih yang Universitas Pancasakti Tegal. Oke. Nah, di sini nanti kalau dosen maka di sini ada tampilan alamat Gimit suite-nya ya nanti untuk rekam ya. Kemudian klik diklatku. Nah, setelah klik diklatku, pastikan kelasnya kelas 001 matematika. Kalau ada hanya satu, kalau ada banyak kelas ya berarti tinggal pilih kelas yang sesuaikan. Diklik tautan modul. Oke, kemudian hari ini kita masih dalam proses pendalaman materi. Klik menu materi ini, pendalaman materi. Kemudian kita masuk ke 2.A ya. 2.A. Nah, di dalam 2.A ini ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Nah, kemarin kita sudah modul 1, untuk hari ketiga ini kita masuk modul 2. Oke. Nah, tampilan menunya seperti ini. Nanti kegiatan jam 8 adalah Gimit pengantar pembelajaran modul. Ya. Kita klik nanti jam 8. Kemudian di sini pada kegiatan ini akan memperoleh penjelasan terkait dengan overview, peta konsep, dan materi pada modul 2 oleh dosen kepada peserta. Klik enter the room untuk masuk ya. Nah, itu nanti jam 8. Oke, untuk kembali ke semula bisa pilih menu di atas ini. Misalkan masuk kembali ke modul 2. Kemudian setelah pengantar pembelajaran nanti ada menu
2.A.2.2 identifikasi materi modul 2 mungkin di tampilan Bapak Ibu belum muncul karena belum melakukan aktivitas 2A.2.1 ya, karena ini adalah restrict, tidak akan muncul ketika activity ini belum terlaksana atau belum komplit ya. Termasuk bahan pembelajaran juga belum bisa diakses karena pengantar pembelajaran belum diikuti. Kemudian ada review materi yang sudah dipahami. Ini adalah aktivitas diskusi forum ya. Ini juga diskusi forum, sama ada syaratnya ya. Jadi ini adalah materi-materi yang kegiatan-kegiatan yang prasyarat harus lengkap dulu kegiatan sebelumnya. Nah, kita misalkan identifikasi materi modul 2, kita klik aja. Nah, di sini Anda diminta untuk melakukan identifikasi materi dengan menuangkan hasil analisis materi pada modul 2 yang dilakukan pada kegiatan belajar mandiri. Klik tombol answer the question. Nah, di sini kalau di peserta ada tulisan tombol answer the question. Kemudian kalau bahan pembelajaran ya, ini tinggal di-download aja. Klik download folder. Oke, maka ini ada mendownload. Nah, kemudian kita kembali di review materi ya, di review materi. Kemudian ini saudara akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan mahasiswa lainnya untuk mencari pemecahan masalah atas materi yang sulit dipahami, sehingga akan menimbulkan perbedaan persepsi pemahaman. Nah, konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar berdasarkan hasil belajar mandiri. Nah, bahan diskusi merujuk pada hasil identifikasi materi yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Nah, misalkan karena di sini masih kosong, ya. Nanti untuk teknisnya bisa dosen menambahkan topik baru dulu di sini, ya, add new topic, ya. Nah, misalnya di sini ada diskusi tentang bla 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 ya. Misalkan ini apa aja. Kalau mau ngirim gambar, tinggal insert edit image ya. Klik ini alamat ya, gambarnya di mana, upload file, choose file. Nah, gitu. Misalnya ada gambar. Ya, misalkan gini. Oke. Upload this file. Ya. Save image. Nah, misalnya ini kebesarannya. Oke, dan seterusnya. Diskusi. Kalau sudah tinggal post forum, klik. Nah, nanti di sini sudah ada diskusi dari saya. Nah, ini misalkan mau di reply, nanti dalam peserta ada tulisan reply dan seterusnya dari dosen. Mau ini di reply atau dibalas, dikomentari oleh peserta. Karena ini saya hanya uji coba, ini saya delete saja. Oke. Dan ini sudah kosong kembali, jadi nanti mungkin dimulai dari dosen menambahkan topik, kemudian mahasiswa mengomentari, dan kemudian mahasiswa peserta juga bisa menambahkan topik baru dengan melakukan hal yang sama seperti yang dosen lakukan, menambahkan topik, kemudian peserta yang lain mengomentari sebagai bentuk dari diskusi forum. Ya. Nah, ini kalau settingan dari sananya itu activities complete dikatakan complete jika peserta 1 kali membuat diskusi, 1 kali mengepost komentar orang lain, ya, baru dikatakan siswa harus membuat diskusi atau mengomentari. Lebih baik ya dua-duanya dilakukan. Oke,
Kemudian sama review materi hot pada modul 2 juga sama. Hanya saja di sini melakukan kegiatan diskusi materi peserta lain, melakukan review materi hot pada modul yang merujuk pada tahapan berikut. Petakan materi pada setiap komponen modul, merujuk pada konsep hasil analisis materi kegiatan belajar mandiri. Identifikasi penerapan pembelajaran HOT pada materi inti tersebut, dan sebutkan kelebihan-kelemahan penerapan pembelajaran HOT tersebut. Nah, itu bisa sama dengan caranya dengan add a new topic. Nah, kemudian analisis penerapan modul 2. Berarti di sini peserta nanti akan mengunggah ya. Secara individu, saudara diminta untuk melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Jadi, analisis penerapan materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pilih satu materi pembelajaran berdasarkan hasil analisis materi ajar pada kegiatan sebelumnya. Lakukan analisis terhadap lingkungan belajar peserta didik. Kaitkan antara materi pembelajaran yang dipilih dengan hasil analisis lingkungan belajar peserta didik. Tuangkan hasil analisis penerapan materi ini dalam bentuk bahan presentasi. Ya, dalam bentuk bahan presentasi. Unggah bahan presentasi pada kegiatan ini. Ya. Klik Add Submission. Kemudian ada ikon panah biru pada kolom file submission. Setelah muncul kolom file picker ya maaf. Pilih menu Upload File. Kemudian choose file yang akan diunggah yang sudah dibuat. Klik tombol upload this file untuk mengirimkan file. Kemudian pilih kolom file submission, kemudian save change. Nah, ini kebetulan ada 33 peserta, ini belum melakukan semuanya. Oke. Selanjutnya setelah analisis, presentasi dan penguatan nanti di sini ada gimmick lagi. Ya, gimmick lagi jam 1 sampai jam 1:50. Sama caranya diklik, kemudian enter the room. Oke, dan seterusnya. Kemudian refleksi jurnal modul 2, kemudian tes sumatif modul 2. Nah, mungkin yang refleksi yaitu dengan menjawab pertanyaan yang disajikan dalam LK2. Ya, sama hasil ini pertanyaannya LK2-nya. Anda download dulu, kemudian Anda jawab, kemudian Anda kirimkan. Oke. Yang selanjutnya tes sumatif. Nah, ini ada tes tinggal dikerjakan karena time limitnya 1 jam. Pengerjaannya 1 jam. Maksimal ya. Oke, itu saja untuk pengantar hari ketiga untuk modul 2 kegiatan PPG dalam jabatan untuk bidang studi matematika penyelenggara Universitas Pancasakti Tegal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.